Ambil kayak ngomong bayi cantik. Ya Mbak Dewi, nggak perlu jauh-jauh ya, naik healingnya ya. Wis ana gazebo-ne. Oh, teman-teman. Nah, dengan budget yang terukur bisa menjadi suatu gazebo yang cantik. Apalagi dikelilingi oleh kolam minimalis yang eksotik. Halo, assalamualaikum sahabat kreatifku semuanya ya. Tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Tentunya di sela-sela hari ini luangkan waktu sejenak bersama tukang kreatif 09. Nah, kelanjutan gazebo gubuk bambu ya yang kemarin ya. Nih, nanti atapnya kan kita pakai rangka galvalum. Nanti kita tutup pakai atapnya genteng pasir ya, alumini. Tuh seperti itu nantinya teman-teman. Di video kelanjutannya ini akan kami sajikan sampai selesai teman-teman. Nah, nanti juga dipasang list plang ya kan. Kanal C-nya ini kita pasang list plang, nanti kita kasih hubungan gitu. Tuh kelihatan mantap kan sementara sekilas teman-teman. Oke teman-teman, gazebo ini gubuk ini mau dikasih kepala ini ya. Minimalis klasik, nuh kelihatan klasiknya. Tapi mantap nggak? Ini bisa jadi klasik, eksotik, estetik, ya kan, ciamik, cantik, menggelitik, itulah pokoknya. Nah, nanti kita pasang di sana. Tuh. Kira-kira mantap nggak? Jadi, lek dikasih mahkota ini di atas sana apa ya jadi? Oh, mantap kan, keren nih Mas. Loh, mantap. Wes, menurut teman-teman nih. Samin, ya apa masuk ah? Masuk, Mas. Masuk. Oke, silakan menurut pendapat teman-teman gimana? Nanti taruh di pucuk sana. Sampai medongkrong ya. Nah, kalau sudah seperti ini, keren teman-teman. Medongkrong di atas mahkota itu ya. Kerajaan Majapahit atau di mana ya? Tepatnya Mojokerto ya, Majapahit. Nah, sekilas istilah teman-teman, kalau di Mojokerto namanya gubuk pring. Istilah kerennya gazebo, tapi kalau di Sunda saung namanya. Saung bambu tepatnya. Nah, sekarang kita coba review, kita lihat dari bawah ya. Nah, umpak itu dari bambu belahan itu nanti kita belah lagi buat galar yang bawah ya. Tuh, sekarang kita lihat ke atas. Nah, biar nggak bocor, di atas cungkup atau mahkota itu kita popok ya. Sama semen PC bisa, mortar bisa. Sekarang kita beralih ke pengerjaan alas bawah atau gelaran kalau orang Jawa bilang ya ini ya. Ya tempat dudukannya saung gitu teman-teman. Nah ini dari bambu belahan semua. Perlu diketahui teman-teman, ini kenapa kok pakai dibor segala ya? Biar karena takut pecah kan sayang gitu. Padahal sebenarnya nggak pecah, kalau kepalanya aja di ini diketok nggak pecah. Nah seperti ini bisa langsung tanpa dibor ya. Kita gunakan dari jauh nih ya, gunakan kepalanya dulu tok langsung dimasukkan gitu, nggak pecah kok teman-teman. Tapi ya kita antisipasi, kan sayang karena pengerjaan kita kan harus rapi. Nah kalau lamaku galaran ini sendirian, kita kan harus merapatkan, bidangnya kan semuanya harus rapat. Jadi ada yang ditarik, ada yang direnggangkan gitu. Yang penting dia ketemu lurus karena biasanya permukaan galaran atau bambu itu kan bengkok-bengkok kalau udah dibelah. Nah biar dia bisa rata caranya seperti itu, ditarik lalu nanti dipaku, dipijak kalau sendirian. Kalau berdua enak, ada yang dorong, ada yang maku, ada yang malu gitu teman-teman. Nah seperti ini, karena sorot mentari dari arah barat ya, itu posisi dia di sebelah timur. Ya kalau kepanasan agak-agak capek mau berteduh, ya berteduh dulu sementara, santai. Nah, sedangkan ini teman-teman saat dikerjakan secara berdua, ada yang megangin, ada yang ketok palu atau maku, jadinya rapi kan seperti ini. Tuh, bisa rapi kan, rapat. Lubangnya tuh yang bekas dibor. Oke, sampai sejauh ini udah kelihatan selesai kan. Ini dengan bambu betung 4 batang, kita potongi per batangnya jadi 4. Jadi 16 potongan ya, dengan ukuran 3 kali 3 meter lebarnya kan. Kalau udah dianggap cukup ya digosok dulu lalu dimowilek atau politur cair ya, politur air. Biar nanti kalau sudah semuanya biar nampak matching teman-teman. Tuh seperti ini kan. Nah ini dari agak kejauhan. Nah udah kelihatan mantap. Yuk kita cek. Karena kemarin juga ada update-nya sekilas tentang kolam. Karena ini kan diputeri sama kolam ikan. Nah nanti kita upload tersendiri lah untuk kolam ikannya ya. Sekalian beserta cara membuatannya teman-teman biar nggak gampang bocor gitu.
Nah, kalau udah seperti itu kan kelihatan mantap. Apalagi coba kita zoom tuh, tinggal ngasih tanam-tanaman di pot-pot itu ya. Belum, nanti kita kasih air juga. Nah, sekarang yang nggak kalah pentingnya, saat kita bikin saklar lampu satu misalnya, pertimbangkan dia nggak kehujanan, dia selalu terlindung. Terus, masuknya, ini cara kita membuatnya, ada ya di video awal sebelum ini, nanti di layar akhir aku kasih ya. Tonton di layar akhir. Tuh, sambungannya mantap kan, dia masuk ngenok, lalu kita patek pakai bambu. Ya kan, patek pakai bambu, atau masih kalau kurang di drilling, pakai baut roofing itu. Tuh, oplosan antara bambu betung dan galvalum. Lihat sendiri teman-teman, kalau sudah dikasih paranet seperti itu, jadi rapi kan. Ini dikarenakan untuk menangkal biar tetap bersih terus kolamnya. Tuh, semuanya memutar ya berkeliling karena sifatnya lari ke depan ya kolamnya. Jadi dia terlindung daripada serakan-serakan, daun-daun, dan bambu di sekitar kita teman-teman. Nah, sambil kita perhatikan lagi ya. Saat kita politur, ya kita kasih serat-serat itu kita pertebal aja. Saat ngasih mau wilek, mana yang perlu dipertebal. Jadinya mantap. Dan buat yang baru hadir di channel ini, jangan lupa ya like, komentar, dan subscribe. Biar tambah semangat bikin kontennya. Jangan lupa di share ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Loh, diisi kolam nih. Sorry, diisi ikan maksudnya. Ikannya tuh. Wis dikai iwak iki. Alhamdulillah langsung ditancap gas pakai untuk penyesuaian air kolam. Ini rencananya koi teman-teman itu. Tapi tanya yang punya Cak Yid, ini rencananya koi kan? Koi. Oh koi. Loh, ini loh. Netralis. Yang request itu namanya Pak Suyit ini. Netral airnya gini. Ini asalnya dulu berapa batang Pak Suyit? Bambu betungnya? 4. Cuma 4 batang teman-teman. Dikasih PR bagaimana supaya bisa selesai. Makanya yang bagian bawah itu kita taruh di sini. Nah, kalau yang dibelah itu. Taruh ini semuanya belahan itu teman-teman. Biar cukup. Nah, karena masih tetap kurang, atasnya kita kawin silangkan dengan galvalum pakai rangka kanal C itu ya dari galvalum ya. Gendengnya gendeng pasir. Terus ini di bawahnya biar agak sedikit dingin, kita kasih paranet. Oh, jaring teman-teman. Cuman sebelum dikebit gitu harus dijahit ya. Biar kita nggak susah ngerjakannya. Ya paling nggak bisa jadi gambaran. Tapi kira-kira hasilnya gimana Pak Suyit? Sudah sesuai ekspektasi ya? Sudah. Alhamdulillah. Puas Pak Suyit? Puas saya. Matur suwun Pak Suyit. Loh, jadinya seperti ini teman-teman. Bisa untuk healing, refreshing di rumah, nggak perlu jauh-jauh. Gitu tujuannya. Biar air kolam semakin tua dan berbau ikan, dikasih dulu ikan nila ini teman-teman. Lor, dikasih kopi lor, matur suwun. Oh, sambil kayak ngomong bayi cantik. Ya Mbak Dewi, nggak perlu jauh-jauh ya, naik healingnya ya. Bisa nak kasih bone. Oh, teman-teman. Nah, dengan budget yang terukur bisa menjadi suatu gazebo yang cantik. Apalagi dikelilingi oleh kolam minimalis yang eksotik. Oke, terima kasih sudah menonton dan tunggu kontenku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.